Pembacaan hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 1 hingga 8 dan ayat 16 hingga 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Kerana jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doa itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa kerana banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, kerana Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena pagi ini Bapa kami dapat bersama-sama belajar daripada firman-Mu. Hati kami siap ya Tuhan untuk belajar, dan hamba-Mu ya Tuhan, Engkau memimpin ya Bapa di surga, agar saat hamba mengongsikan firman Tuhan, hamba juga belajar daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu Bapa ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua jemaat katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk Bishop John karena berikan kami peluang untuk berkongsi firman Tuhan. Dan shalom para padri-padri. Oke, puji Tuhan. Baiklah, mari kita lihat bersama-sama. Dan saya telah juga mengikuti konferensi doa baru-baru ini. Dan saya percaya semua peserta juga belajar sesuatu daripada konferensi doa. Apalagi apabila kita berada dalam seminar ya. Dalam seminar mengenai dengan mezbah doa, impak penyembahan, bahkan impak jalan dibuka. Dan saya juga mendorong kepada kita semua, jangan cuma hanya dengar, tapi biar kita juga melakukan firman Tuhan. Amin. Baik, hari ini kita melihat kembali siri khotbah kita di Injil Matius.
Kita telah belajar mendengar pengajaran dari bab yang pertama mengenai silsilah Yesus hingga di bab 5 yang mengingatkan kita sebagai umat Tuhan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, bahkan kita harus hidup yang mempengaruhi orang sekeliling kita dengan cara hidup yang Tuhan inginkan. Ya, pagi ini kita akan melihat dan belajar bersama-sama dengan tema yang diberikan adalah yang terutama adalah pujian dari Allah. Mari sama-sama sebut tema yang terutama adalah pujian dari Allah. Sama-sama. Yang terutama. Amin. Saudaraku, sama ada tindakan seseorang itu baik ataupun buruk, tidak hanya bergantung pada apa yang mereka lakukan. Sebagai contoh nih, memuji seseorang adalah baik, tetapi tidak jika dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Itu namanya puji-pujian, dalam bahasa Toraja kepudi-pudian. Jadi mari kita koreksi diri. Ataupun kita menggunakan kemahiran kita untuk membantu. Ya, untuk membantu seseorang untuk melakukan hal yang baik. Tetapi salah jika dilakukan dengan tujuan agar mereka terhutang budi pada kita. Itu namanya tindakan memanipulasi. Jadi hati-hati saat kita melakukan perkara-perkara yang baik. Karena motif kita melakukan itu sangat penting. Ya, keadaan pada waktu zaman itu pembacaan firman Tuhan sebentar tadi itu adalah waktu itu terdapat kemunafikan yang umum. Ya, terjadi di antara orang-orang Farisi dan pemimpin agama melaksanakan kewajiban agama mereka itu. Ajaran mereka yang salah menimbulkan praktik ataupun kehidupan yang salah. Oleh itu Yesus mengajarkan hal melaksanakan kewajiban agama dan tindakan kebenaran agar jika tidak membuat kesalahan yang sama seperti mereka. Jadi Yesus mengajarkan orang-orang pada waktu itu supaya jangan melakukan hal yang sama, jangan melakukan tindakan yang sama. Itu adalah Yesus mengajarkan kepada orang pada waktu itu. Dan hari ini Tuhan juga mengajar kita supaya jangan melakukan tindakan yang sama, supaya jangan bertindak seperti orang-orang itu yang sama. Ya, bagi orang Farisi, tindakan kebenaran semata-mata hanya berkaitan dengan penampilan luaran, hanya dilihat daripada luaran. Namun tindakan kebenaran yang diinginkan oleh Yesus adalah sesuatu yang lahir dari hati. Sesuatu yang lahir dari hati. Jika kita membaca ayat 1, kita akan mendapatkan gambaran yang baik tentang hal ini. Mari kita lihat bersama-sama Matius 6 ayat 1, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Dalam terjemahan yang lain, yaitu Alkitab versi Borneo, di sana dikatakan ingatlah, jangan buat amal ibadat di muka orang. Kamu tidak akan mendapat ganjaran daripada Bapakmu yang di sorga. Versi Borneo lebih jelas dan lebih keras sedikit lah. Jangan buat amal ibadatmu di muka orang. Karena kamu tidak mendapat ganjaran daripada Bapakmu yang di sorga. Saudaraku, dalam petikan ini, Yesus mulai mengajarkan sesuatu yang mencirikan kerajaan syurgawi. Dan kehidupan sebagai orang percaya. Dia berbicara tentang kewajiban agama. Ya, dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia, kewajiban agama. Dalam bahasa Inggris, righteousness, yaitu kebenaran. Dan juga dalam terjemahan yang lain, kebenaran dalam bahasa Inggris, act of righteousness, yaitu tindakan-tindakan kebenaran. Berarti apabila kita melaksanakan kewajiban agama, itu berbicara kebenaran. Jadi jangan kita membuatkan kebenaran itu menjadi palsu. Apabila dia benar, tetap benar. Ya, jadi saudaraku, beberapa orang berpikir bahwa ini bertentangan dengan Matius pasal 5 ayat 16. Di mana kita diajarkan untuk membiarkan terang kita bersinar melalui perbuatan baik.
Ajaran-ajaran yang tidak bertentangan sebenarnya, malah ianya melengkapi satu dengan yang lain. Kita melihat Matius pasal 5 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat ini memberitahu kita bahwa seterusnya kita melakukan perbuatan baik adalah membawa kemuliaan Bapa di sorga. Ayat yang seterusnya Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Ayat ini juga akhir daripadanya, apabila kita melakukan perbuatan baik, itu harus memuliakan Tuhan. Bukan diri kita sendiri. Bukan untuk diri kita sendiri. Mari katakan kawan kamu sebelah kiri dan kanan, kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Di zaman modern ini ya, apakah kita pikirkan di zaman modern ini, apakah kita lebih berusaha menyenangkan hati manusia ataupun kita berusaha menyenangkan hati Tuhan? Tidak perlu angkat tangan, jawab sendiri. Sebab ini bersangkutan daripada hati kita masing-masing. Apakah kita berusaha untuk senangkan hati manusia ataupun kita berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan? Jika motivasi kita adalah untuk menyenangkan manusia, maka Yesus memperingatkan kita bahwa kita tidak beroleh upah yang Bapa di sorga berikan. Jadi mari kita perhatikan, setiap kali kita menyenangkan hati Tuhan, kita beroleh upah dari sorga, dari Bapa di sorga. Dalam pengajaran ini, Yesus akan memberitahu kita seperti apa tindakan kebenaran yang didorong oleh motif yang benar. Dalam ayat-ayat pasal ayat 2 hingga 18, ia akan berfokus kepada 3 praktik keagamaan yang paling dihargai pada zamannya. Memberi kepada orang miskin, berdoa, dan berpuasa. Ia akan membandingkannya cara orang munafik yang ingin menyenangkan hati manusia dengan cara syurgawi yang ingin dan juga cara syurgawi yang ingin menyenangkan hati Allah. Jadi kita harus menguji diri kita sendiri untuk melihat sama ada kita juga sudah benar-benar ikhlas dan tulus dalam melakukan tindakan kebenaran ini. Jadi setelah ini kita harus koreksi diri kita, periksa hati kita. Jangan bilang, oh saya punya sepupu itu begitu. Oh saya punya anti itu begitu. Enggak, kita jangan periksa orang lain punya hati dan tindakan. Tapi mari kita periksa diri kita sendiri. Yang pertama, pemberian yang berkenan bagi Allah. Sama-sama kita sebut, pemberian yang berkenan bagi Allah. Alright, mari kita baca sama-sama dengan suara ibu-ibu, bapak-bapak, dengan suara yang garau sedikit. Boleh? Mari kita buatkan suara ya. Ayat 2 hingga ayat 4. 1, 2, 3. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Peserta yang ikut konferensi doa ataupun yang datang pada malam terakhir, kamu pasti ingat bagaimana cara yang ditunjukkan oleh Bishop Datuk Melter. Jangan kasih terang-terang, sembunyi-sembunyi. Itu benar ataupun tidak? Bukan begitu caranya, ya. Jadi kebiasaannya kita itu kasih beri persembahan itu dikasih ronyo-ronyo supaya jangan dilihat. Karena firman Tuhan begitu kan mengatakannya. Enggak ya, sebab kita mau melihat lebih lagi dalam ayat ini. Pada waktu itu ya, adalah menjadi kebiasaan bagi sesetengah orang zaman Yesus untuk menarik perhatian orang lain kepada pemberian mereka.
ya, supaya mereka dikenali seorang yang pemurah, seorang yang murah hati, supaya mereka juga dipuji oleh orang-orang ramai. Jadi Yesus menegur perbuatan ini karena ianya merupakan motif yang salah. Dan dia mengatakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mengapa dia katakan begitu? Karena hidup untuk mendapatkan pujian dari manusia adalah sesuatu hal yang bodoh. Karena kemuliaan manusia tidak bertahan lama. Ya, kebanggaan kita, kemuliaan kita itu tidak bertahan lama. Yang benar-benar penting adalah kemuliaan dan pujian dari Allah dan perkenan dari Allah sendiri. Pemberian kita haruslah tulus dan muliakan Allah. Apabila tujuan pemberian kita adalah untuk mendapatkan pujian dari manusia semata-mata, berarti kita sedang merampas kemuliaan Allah. Jadi saudaraku, saat kita memberi bantuan, kita memberi pertolongan, kita memberikan satu perhatian kepada seseorang, jangan kita berharap supaya saya akan dipuji oleh orang, saya juga akan mendapatkan keutamaan oleh orang, saya akan dihormat oleh orang. Karena apabila kita berpikir demikian, kita mendapatkan pujian yang tidak kekal, yaitu pujian yang tidak bertahan lama. Dan sekali lagi firman Tuhan katakan, dia tidak mendapatkan upah dari Bapa di sorga. Dalam ayat 3 dan 4 dengan mengatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apakah ini berarti bahwa memberi secara terbuka itu salah? Haruskah kita memberi dengan secara sembunyi-sembunyi? Tidak semestinya, saudaraku. Sebagai contoh, dalam gereja awal, semua orang tahu bahwa Barnabas telah memberikan pendapatan dari penjualan tanahnya. Itu di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 34-37. Bahkan ketika orang-orang percaya meletakkan uang mereka di kaki rasul-rasul, itu tidak dilakukan secara tersembunyi, secara terang-terangan. Apa perbezaannya? Sekali lagi, mereka terletak pada motif dan cara di mana hal itu dilakukan. Mereka memuliakan Tuhan. Motifnya adalah memuliakan Tuhan, walaupun terang-terang. Ketika kita akhirnya pada saat ini, contoh yang paling terutama dan paling the best, ya, yang paling terbaik adalah Yesus sendiri, Allah sendiri. Allah adalah teladan terbaik yang harus kita contohi dalam hal pemberian. Karakter Allah sendiri adalah pemberi. Karena dia terlebih dahulu telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ketika kita akhirnya menyadari betapa besarnya hadiah yang Allah sudah berikan bagi kita, saat itulah kita benar-benar dapat melihat betapa pentingnya bagi kita memberikan dengan motif dan hati yang benar. Jadi kita belajar daripada Allah sendiri. Dia memberi dengan motif yang benar. Ya, jadi mari sama-sama katakan, memberi dengan berkenan. Memberi dengan berkenan. Pemberian yang berkenan. Jadi selain daripada hal pemberian yang berkenan, yang tulus, Yesus juga turut mengingatkan kita akan bahaya kemunafikan dalam doa. Ya, jadi dalam pemberian juga ada ciri-ciri munafik. Di dalam doa juga kita dapat melihat pengajaran Yesus. Ada juga ciri-ciri munafiknya. Yang kedua adalah doa yang berkenan bagi Allah. Sama-sama kita sebut, doa yang berkenan bagi Allah. Firman Tuhan di sini katakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadamu. Saudaraku, doa adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat berhubung dengan Tuhan. Dan banyak sudah yang dibahas oleh para padri saat kita mengikuti konferensi doa. Kita dapat berhubung dengan Tuhan melalui doa. Kita mendapatkan sumber kehidupan melalui doa. Tetapi kehidupan doa kita boleh menjadi munafik apabila doa hanya dijadikan sebagai sebuah pertunjukan. Maksudnya, apabila kita berdoa di jalan-jalan, kita berdoa supaya orang lihat, berdoa dengan suara yang teriak supaya orang dengar, itu menjadi satu doa yang munafik. Yesus berkata kepada mereka yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan untuk menjadikan doa sebagai pribadi harus masuk ke dalam kamarmu, bukan di jalanan, dan berdoa kepada Bapa di surga bukan agar dilihat oleh orang lain. Saudaraku, Yesus tidak menolak praktik untuk berdoa di hadapan ramai. Karena Yesus juga pernah melakukannya. Waktu Yesus berdoa waktu Lazarus sudah meninggal waktu itu. Dia berdoa dan lepas dia berdoa dia memanggil Lazarus keluar. Dia berdoa di hadapan orang ramai. Begitu juga dengan Yesus berdoa syukur untuk roti pada waktu itu. Dia berdoa dan orang ramai pada waktu itu ada dan dia berdoa untuk roti itu. Bukan Yesus menghalang kita untuk berdoa secara umum, di hadapan umum. Tetapi intinya di sana adalah motif doa kita. Orang munafik yang ingin kelihatan kudus dan rohani, dia akan berdoa di depan manusia dengan cara dia sendiri. Dan sekali lagi dikatakan di sini bahwa kita telah pun mencuri kemuliaan Allah. Sebagai contoh, dalam perumpamaan yang digunakan oleh Yesus mengenai seorang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas pasal 18, 11 hingga 12. Saya percaya kalau kita baca firman Tuhan, kita dapat mengingat kembali cerita ini. Ya, orang Farisi itu berdoa dan ada pemungut cukai di belakangnya. Dan dia katakan, Tuhan, saya bersyukur, saya berpuasa, saya berdoa, saya tidak perampok, dia katakan, dan tidak seperti pemungut cukai itu. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa caranya di hadapan Tuhan itu adalah munafik. Mari kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Yesus mengatakan bahwa orang seperti ini tidak akan dibenarkan oleh Allah, karena siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Orang seperti ini sudah mendapat upah mereka. Allah tidak menganggap ini sebagai kebenaran. Maka itu katakan dengan kawan kamu sebelah, kiri dan kanan, motif doa harus benar. Motif doa harus tulus. Jangan kita menjadikan doa itu tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Di dalam ayat 7, Yesus melanjutkan lagi kata-katanya. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dalam hal ini Yesus tidak menolak doa yang panjang-panjang atau pengulangan dalam doa. Karena baik Yesus maupun Paulus juga mengulang permohonannya. Masih ingat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani? Dia mengulang doanya. Dia mengulang doanya 3 kali. Dan dia di sana duduk dan juga berlutut di hadapannya Allah Bapa di surga. Apabila kita
berdoa dengan panjang, mengulang dengan baik, dengan motif yang benar, saya percaya Allah mendengarkan kita. Saudaraku, ada satu pribadi yang namanya Charles Spurgeon, ya, yang mengatakan dalam kata-katanya itu dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan kepada bahasa Malaysia saja. Doa orang Kristen diukur dari beban doanya, bukan dari panjang doanya. Banyak dari doa-doa yang paling umum diucapkan dengan singkat namun kuat. Mari kita berdoa, kita mengangkat doa kita, jangan karena kita hanya mau doa, tapi biarlah itu tulus daripada hati kita. Oleh sebab itu Yesus mengatakan dalam ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kau minta kepadanya. Namun meskipun Allah sudah mengetahui apa yang kita perlukan, Dia masih menginginkan kita membawa permohonan doa kita kepadanya. Sama seperti Ibu Bapa ya, sama seperti Ibu Bapa. Kita tahu apa yang diperlukan oleh anak-anak. Apabila mereka minta sesuai dengan apa yang mereka perlukan, anak itu juga akan merasakan dipuaskan. Jadi saat kita berdoa, minta daripada Tuhan, biar itu sesuai dengan apa yang kita minta dan berkenan di hadapannya Tuhan. Kita melihat yang ketiga, bukan saja pemberian itu harus berkenan, bukan saja doa itu harus berkenan. Yang ketiga pengajarannya adalah puasa yang berkenan bagi Allah. Sama-sama kita sebut, puasa yang berkenan bagi Allah. Mari kita baca sama-sama ayat 16 hingga 18. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Selain perbuatan memberi dan berdoa, Yesus juga mengatakan perbuatan berpuasa itu juga penting. Hukum Taurat memerintahkan bangsa Israel untuk berpuasa pada hari pendamaian. Dan setelah pembuangan, berbagai puasa lainnya ditambahkan. Sesiapapun boleh berpuasa dan berdoa bila ada keperluan. Contohnya pada kitab Yunus 3, pertaubatan seluruh kota Nineve. Waktu Yunus masuk ke kota Nineve, dia memberitakan keselamatan di sana. Dan daripada raja sampai kepada haiwan sekalipun, mereka berpuasa, bertobat. Akhirnya kota Nineve diselamatkan. Karena puasanya berkenan di hadapannya Tuhan. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi yang saleh berpuasa 2 kali seminggu. Hal ini menjadi semacam piawai kebenaran bagi mereka. Namun Yesus mengkritik tindakan munafik mereka yang sengaja memuramkan wajahnya untuk diperlihat pada umum, supaya orang tahu bahwa dia sedang berpuasa. Adakah di antara kita di sini kalau kita berpuasa, lalu orang bilang, ayo makan. Terus dia bilang, saya berpuasa. Kadang-kadang kita perlu berdiam diri dan tidak perlu memberitahu kepada orang lain yang saya berpuasa. Ataupun dengan muka yang muram, yang terbeban, orang bercakap, tidak senyum. Lalu orang-orang bilang, jangan kau kacau, dia berpuasa tuh. Sudah diketahui oleh orang ramai. Kita tidak perlu memberitahu kepada orang lain. Yesus mengkritik tindakan munafik yang sengaja memuramkan wajahnya untuk diperlihatkan kepada umum. Tujuannya tiada yang lain, yaitu supaya dilihat oleh orang lain sebagai orang yang berpuasa
dan kelihatan cukup rohani. Jadi puasa adalah menahan atau membatasi makan dan minum secara serius untuk jangka waktu yang lama atau dari biasanya. Anda boleh melihat ataupun pelajari daripada pribadi-pribadi yang berpuasa dalam Alkitab. Kita juga ada pelajaran itu. Kalau kita mau berpuasa bagaimana caranya. Hanya satu contoh yang saya mau ambil daripada Daniel ya. Daniel dia berpuasa karena dia di dalam penjara dan dia mau hanya makan sayur saja. Dia berpuasa di hadapannya Tuhan dan banyak cara yang lain lagi. Ya, jadi puasa yang kita harus nyatakan, harus kita tunjukkan adalah puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Motif kita itu harus benar di hadapannya Tuhan. Tidak ada yang salah dengan berpuasa, asalkan kita melakukannya dengan cara yang benar dan dengan motif yang benar. Yesus juga berpuasa. Orang-orang jemaat gereja awal juga berpuasa. Dan puasa yang mereka laksanakan adalah puasa yang benar. Salah satunya adalah waktu mereka memilih Barnabas dan juga Saulus. Mereka berdoa, berpuasa dan Tuhan menunjukkan Barnabas dan Saulus untuk dikhususkan. Itu di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Jadi katakan kawan kamu sebelah kiri dan kanan, puasa harus rendah hati. Kita memerlukan sikap kerendahan hati saudaraku di hadapannya Tuhan. Bukanlah untuk kesempatan untuk meninggikan diri. Apapun alasan untuk berpuasa, rendahkan hati di hadapannya Tuhan, muliakanlah nama Tuhan. Yesus berkata, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, mari, selain kita berpuasa membuat kita lebih memahami kehendak dan kerencana Allah dalam hidup kita, puasa yang benar akan membuat kita lebih peka menjalani hidup ini sesuai kehendak Allah. Melalui puasa, hubungan kita dengan Allah akan bertambah erat. Kehidupan kita akan lebih berpusat kepada Allah. Jadi apabila kita memberi, apabila kita punya pemberian berkenan kepada Tuhan, apabila kita berdoa berkenan di hadapannya Tuhan, apabila kita berpuasa berkenan di hadapannya Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah yang Allah berikan. Upah yang kita dapat adalah upah yang berkekalan, bukan upah yang sementara. Jadi akhirnya saudaraku, dalam kita melakukan ketiga tindakan ini, kebenaran ini, tindakan kebenaran, ingatlah tujuan kita memberi dan berdoa, berpuasa adalah untuk membangunkan hubungan kita dengan Allah. Bukan membangunkan reputasi kita, bukan membangunkan reputasi agama. Jadi jangan menjadi seperti orang yang memiliki profil Facebook atau Instagram ataupun mana-mana. Mereka sepertinya suka menunjukkan. Ya, saya percaya kita semua ada Facebook dan bermacam-macam bermacam-macam perkara yang kita boleh lihat di sana. Dan ada segelintir orang mereka meletakkan di Facebook dan orang yang kenal dia betul-betul, mereka akan merasakan ini tidak benar. Jadi jangan periksa orang lain, periksa diri kita sendiri. Apakah kita telah pun mengupload di mana-mana media sosial? Dan apabila itu tidak benar, bertobatlah. Jika itu benar, bersyukurlah. Karena kita ini orang yang dikenal. Siapapun kenal kita. Saya mengenal kamu, kamu kenal saya. Apabila kenal itu cuma hanya sekadar luaran, tak apa-apa. Tapi kalau orang itu kenal, benar-benar kenal kita, dari kecil kita sama-sama, sampai kita dewasa, sampai kita sudah punya keluarga, orang itu kenal benar kita, dan kita upload sesuatu yang tidak benar, maka kesaksian kita menjadi tidak baik. Mari saudaraku, kita belajar daripada firman Tuhan. Bertindaklah dalam kebenaran. Uploadlah apa yang benar.
jangan ada kepalsuan, maka kita mendapat upah daripada syurga. Saudaraku, Allah tidak senang dengan perbuatan baik atau tindakan keagamaan yang dilakukan hanya semata-mata untuk mendapat pujian daripada manusia. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang memerlukan tanpa mengharapkan pengiktirafan. Luangkanlah waktu untuk berbicara dengan Allah secara bersendirian. Karena itu lebih baik, lebih penting ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Jika Anda berpuasa, jadikanlah ia sebagai masa tambahan bersama dengan Allah. Bukan sebagai pertunjukan daya tahan pengendalian diri Anda. Secara singkatnya saudaraku, dalam 3 tindakan pemberian, berdoa, berpuasa, ianya berpusat pada hati kita. Dan kita harus benar-benar membawa yang benar memuliakan Tuhan. Itu daripada hati kita yang paling dalam. Dan hanya 2 pilihan saja dalam 3 perkara ini. 2 pilihan saja. Sama ada kita buat, kita bertindak itu memuliakan Tuhan ataupun memuliakan diri sendiri. Sekali lagi, jangan curi kemuliaannya Tuhan. Mari saudaraku kita tunduk kepala. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Setiap orang tahu sikapnya sendiri. Setiap orang tahu tindakannya sendiri. Jika Anda tidak memuliakan Tuhan di dalam pemberianmu, tidak memuliakan Tuhan di dalam doamu, tidak memuliakan Tuhan di dalam puasamu, bertobat secara pribadi dan minta Tuhan mengampuni. Karena apa yang kita harapkan adalah upah dari Bapa di surga. Dan upah dari Bapa di surga itu adalah kekal selama-lamanya.